Seminggu sekali, hari Senin apa hari Minggu kita udah kirim ke bos, kita udah transferin ke bos. Kalau untuk saat ini sih ya dibilang jauh lah kalau sebelum ada pandemi. Kalau sekarang kan ya paling 7 juta, 8 juta. Iya. Itu yang setor ke bos? Iya, itu setiap minggu. Jadi kalau kita istilahnya suruh ngitung per bulan berapa mas, saya males mikir, males ngitung-ngitung gitu. Jadi yang penting 1 minggu saya kerja ada berapa gitu. Mamanya kayak lagi kayak gini ya kan. Berarti 1 bulan tembus 30 Pak? Ya mungkin nyampe lah. Nyampe ya? Iya. Kenalkan, nama saya Aji, yang biasa dipanggil Bang Coy. Saya sekarang ada di daerah Tangerang, tepatnya di Desa Kelurahan Serua Indah, yang dimana saya sekarang lagi bekerja sebagai toko kue basah, yang dikasih amanah sama bos suruh ngurus dagangan, namanya Mahkota Rasa. Kalau kita bicara nama tempat Mahkota Rasa, sebenarnya sih bukan bos saya yang dulu, ada dulu yang asli pembikin pencetus nama Mahkota Rasa. Cuman namanya kita satu kampung, salah satunya bos saya ingin buka usaha yang kayak gini. Itu pun juga dulu bukan di daerah sini, di daerah Tangerang, tapi di Curug. Dan sekarang dia ngebuka lagi di daerah sekitar Ciputat. Dan alhamdulillah bos saya juga ngebuka di daerah sini ada 4 cabang. Yang salah satunya ya yang sekarang saya disuruh megang atau dikasih amanah untuk ngurus yang ada di Serua. Kalau yang lain-lain sih ya ada yang ngurus lagi. Kalau di tempat ini itu sekitar tahun 2016-17, sekitar tahun 2017an lah kita istilahnya kita mudahkan. Kalau dari awal itu banyak, komplit, hampir ada 30 macam kue itu. Terus waktu itu kan masih ada non-stop Bang, ya kan, komplit lah kita dari 1 jenis sampai 30 macam kue kan. Jadi kan kita bikin karena sampai segitu macam kue banyak, karena kan kita yang kerja 24 jam, ada bagian siang, ada bagian malam. Iya, jadi kan kita bikin kue banyak pun tetap ada, nggak bakal kehabisan gitu. Itu dulu. Kalau sekarang sih ya semenjak ada pandemi itulah kita nggak bisa 24 jam, kita mau nggak mau kita harus ngurangin karyawan, berarti kita ngurangin menu kue lu juga gitu kan, istilahnya hampir 50% lah kue yang kita nggak bikin. Apalagi kalau saat-saat sekarang gini, bahan-bahan yang kita emang utamakan harganya melambung tinggi Bang, ya kan. Jadi ya nggak nentulah. Wah seru Bang, kalau ngomongin waktu sebelum Covid, awal lah dibilang kan awal, ramai pasti kan Bang. Itu seru, kita punya banyak teman, soalnya apa? 1 laki-laki semua, bagian malam 4, apa 5 gitu kan. Ya ambil lah kita bagian malam ada 5 orang anak, siangnya ada 4 anak. Itu satu kontrakan, berarti buat tidur 10-11 orang gitu kan. Soalnya kan ya itu tadi sebelum Covid, istilahnya kita merasa percaya diri kalau buka baru pasti rame lah, alhamdulillah gitu kan Bang. Kalau karyawan sekarang sih 5 ya, karena itu 5 juga istilahnya nggak disamain semua bisa semua gitu kan, pasti kan ada yang masih belajar. Jadi kan kalau kita yang udah bisa semua mah mungkin 4 anak cukup ya kan. Tapi kalau kita nambah anak paling juga bisanya yang belajar, istilahnya kita gaji masih start bawah gitu kan. Itu pun gaji bocah yang belajar kan juga nggak sekali apa sebulan 2 bulan. Tetap kalau emang cepet anaknya bisa ya harus kita naikin gaji kan gitu. Kalau perpendapatan per bulannya sih lebih jelasnya saya kurang tahu ya. Saya nggak ngitungin lah, karena sistem saya suruh megang di sini itu dari tempat manapun, yang terutama dari bos saya itu seminggu sekali Bang. Seminggu sekali, hari Senin
apa hari Minggu kita udah kirim ke bos, kita udah transferin ke bos. Kalau untuk saat ini sih ya dibilang jauh lah kalau sebelum ada pandemi. Di pandemi itu setiap minggu. Jadi kalau kita istilahnya suruh ngitung per bulan berapa mas, saya males mikir, males ngitung-ngitung gitu. Jadi yang penting satu minggu saya kerja ada berapa gitu. Mamanya kayak lagi kayak gini ya kan. Berarti satu bulan tembus 30 Pak? Ya mungkin nyampe lah. Nyampe ya? Iya. Karena kan kita juga namanya dagang kan ya agak pasti kita sebulan bisa dapat segini kalau dihitung-hitung kan gitu. Ya intinya itu tadi sih, karena semenjak ada pandemi, tapi ya mau gimana lagi Pak. Kalau kita memang masih mensyukuri mah ya kita segitu aja masih udah gede kan. Masih ada sebulannya 30 kan gitu. Tapi ya itu tetaplah masih kita bertahan untuk jualan, kita untuk bertahan untuk dagang. Daripada sama sekali kan banyak juga yang kagak berkuat Bang, sampai bertahan sekarang jarang, banyak yang nutup. Iya, bukan, walaupun itu bukan dari bos saya ya kan, dari bos-bos yang lain banyak tempat yang nutup karena menahan harga bahan nggak sepadan kita harga yang kita jual kuenya gitu Bang. Jadi kebanyakan ada yang nutup lah. Tapi untuk bos saya sih alhamdulillah satu nggak ada, karena istilahnya masih mampu bertahan yang seperti sekarang ini saya pegang. Biar kata omsetnya jatuh tinggi dalam, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun omsetnya menurun. Dulu hampir 18-17 juta per minggu. Iya, tapi sekarang sih ya itu tadi paling nggak dapat saya seminggu 9 apa 8 gitu. 8 apa 9 juta gitu kan. Ya, saya juga kan bukan istilahnya dari kalangan keluarga bos. Jadi ya kita mah cuma dimotivasi sama bos untuk semangat, kasih semangat sama anak gua. Gak apa-apa bos lagi menurun udah, yang penting kan paling enggak kita bisa membuka lowongan kerja budaya yang baru gitu. Kali aja ada yang minat belajar ragu, nggak ada salahnya kita kasih tempat yang agak mengurangi gitu. Ada banyak sih bos saya tempat. Kalau di daerah Tangsel 4, yang baru semua itu daerah Bogor juga 4. Jadi sekarang sih bos mau 9, ini juga lagi rencana 1. Jadi ada 11 cabang toko kue lah. Kalau sistem penjualan sih ya kita sama kayak yang dulu. Kita menerima pesan cuman lewat WA, apa istilahnya orang sendiri yang datang ke sini, udah cuma segitu doang. Kadang kita bayangannya itu kayak ragu gitu Bang, kita main ke Grab apa ke Gojek gitu kan. Kadang ada juga yang ibu nanya-nanyain, Mas bisa bayar pakai ini enggak, bisa bayar pakai ini enggak, tapi kita maaf aja Bu ya, kita bisa dibilang katro lah Bu gitu kan. Bisa dibilang kita anak kampungan apa katro, cuman kan ya di sisi lain kita kan juga balik lagi sama saya yang megang ya Bang. Istilahnya saya nggak berani main kayak gitunya. Ya bukan urut, istilahnya bukan punya saya secara pribadi gitu. Jadi saya ngikutin yang lain aja dah, ya kan. Ngikutin orang-orang yang dipercaya sama bos yang lain. Caranya gini aja udah gitu aja. Saya nggak pengen berkembang ke yang sekarang sistemnya online gitu. Saya juga megang omongan dari bos saya Bang. Ada yang dari omongan bos saya yang selalu saya pegang, yaitu apa? Setiap kita punya usaha, apapun usaha kita, kita jaga. Walaupun nggak ada orang, nggak ada yang istilahnya kita yang punya di situ, kita tetap jaga. Dalam hal dijaga itu, anak gua yang kerja di sini harus selalu dipantau kesehatannya, ya kan? Jam kerjanya jangan terlalu, mamanya biasa jam kerja 10 jam kita tambahin 24 jam kan nggak mungkin. Anak mana yang pasti nggak mau lah. Itu kuncinya kalau saya pegang sama omongan bos, cuman itu yang saya ingat. Usaha, kenapa kita bisa beli yang lain? Karena kita punya usaha. Berarti usaha kita, usaha itu apapun itu usahanya dijaga gitu. Jangan sampai usaha kita itu rusak karena apa? Gak mudah, harus percaya omongan orang yang buat bos saya mamanya gitu kan. Sebelum kita lihat sendiri, itu kuncinya bos.
Jadi bos saya itu biar kata tempatnya banyak, nggak pernah datang, nggak pernah ikut jualan di kampung doang. Karena itu orangnya itu punya dua pegangan yang tetap saya pegang, istilahnya itu buat pegangan hidup saya sendiri, Bang. Punya usaha ya harus, kalau saya yang sebagai orang kerja jujur apa adanya kan, harus jujur, mau sedikit mau banyak ya kan. Keduanya yang kamu usahakan itu dijaga, jangan sampai ada apa akhirnya kamu nutup. Nah biar kata bukan punya saya, punya bos, tetap saya di sini pegangannya saya kerjakan di sini. Istilahnya kita dapat semangat dari bos kayak gitu, ya saya pegang usaha di sini semaksimal mungkin, ya kan. Walaupun itu tidak secara langsung bos nyampein saja, itu pegangan saya, usaha saya dipegang enggak. Jadi kalau kita sering berbicara, kalau lagi santai di rumah ngobrol-ngobrol gitu, saya simpan buat saya sendiri. Sehingga itu kedepannya harus istilahnya kita jujur, harus kita terbuka sama bos tentang apa yang putus ini, mungkin ada yang sakit kan harus jujur sama bos, ya kan. Apa pengaturan yang lain, lingkungan. Terus yang satu tempat kamu harus dijaga, karena itu yang bisa buat kamu istilahnya makan, buat kamu cukup kebutuhan, ya kan. Jangan kayak yang lain-lain istilahnya pengennya di rumah tapi kabar sama anak buah kurang, ya kan. Kalau bos saya kan, saya percaya ngomong kayak gitu karena emang faktanya dipakai secara nyata. Emang alhamdulillah itu tempat nggak ada istilahnya dibilang ada yang berantem bertengkar sesama pekerja, nggak ada itu. Makanya dia juga semakin naik kan, karena adalah kita menjaga tempat itu yang bisa buat kita modal lagi gitu loh kan, Bang. Kita jaga satu tempat bisa dapat hasil kan, bos juga dapat hasil bisa buat buka yang lain. Intinya jaga aja gitu. Motivasi saya untuk teman-teman yang lain ya, namanya kita dapat amanah, apa tempat itu kita sendiri yang punya, dijaga lah, intinya dijaga. Dalam arti dijaga itu segalanya, biar tetap kita usaha terus gitu di tempat yang ini atau tempat yang sekarang kita buat usaha, udah gitu aja, intinya dijagain aja gitu. Nah buat kalian semua, terutama kaum muda nih yang biasanya cuma pengennya senang, ayolah kita motivasi diri kita, masih muda, kita kerja. Janganlah kita ragu untuk jalan di pinggir jalan, jualan gerobak. Kalau kita memang dapat menghasilkan kita untuk hidup di dunia, dapat rezeki, kita harus usaha. Kita merintis, seakan-akan kita itu bisa membuka pekerjaan buat yang lain. Kita nggak mikir panjang dulu buat teman-teman sekitar yang dulu istilahnya nggak nganggur. Kalau kita tekun usaha, kita punya usaha kan ada tarikan, ada gelombang pekerja gitu kan. Sendandanya dari lingkungan saya secara pribadi bisa membawa teman yang di rumah menganggur, apa malas kerja di sawah, apa malas kerja jadi tukang apa kan gitu, Bang. Untuk motivasi semua sih yang ada di YouTube ini, yang dengerin, yang nonton, ya tetap semangat, jangan mudah dibayang-bayangin modal gede nanti rugi, modal gede belum tentu jalan. Janganlah, itu kita serahkan aja ya kan, rezeki jodoh mati semua sama yang Tuhan. Kita sebagai manusia pokoknya semangatlah, kita ikhtiar gitu aja udah. Buat teman-teman semua jangan ragu nih, kalau mau usaha atau mau bikin istilahnya kita kerja, kita semangat aja, kita yakin aja, insya Allah pasti ada jalan. Kalau walaupun bukan usaha yang satu ini, mungkin usaha yang lain, yang penting motivasi saya untuk semuanya sih jangan patah semangat untuk selalu cari kerja, jangan patah semangat untuk kita cita-cita jadi bos. Boleh dong kita cita-cita jadi bos, ayolah teman-teman, tak usah ragu, kita tetap usaha, kita cari pekerjaan yang merasa kita itu kemampuan kita bisa merasa itu kita bisa dapat duit, ya udah kita kerja secara semangat. Nah untuk sekalian nih ya, apalagi yang di sekitaran Serua, Ciputat Selatan, Tangerang Selatan, yang mau mesen gue nih acara hajatan atau pesta ulang tahun atau ada acara pengajian, datang aja ke Serua Indah di depan kelurahan kantor Serua.
Di situ toko kue rasa, Mahkota Rasa, menjual banyak jenis-jenis macam kue basah. Datang aja, bosnya boleh pakai di WhatsApp, tinggal chat, kami siap melayani. Datang aja, barangkali ada aja yang mau beli kue kan. Untuk semuanya jangan lupa ya, dicoba dulu kuenya, jangan ragu dah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.